Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, yakni tentang kapan waktu ideal untuk kita mulai bersedekah. Kapankah waktu tersebut waktu yang terbaik, waktu yang tepat untuk kita bersedekah? Baik, mari kita simak sebagai hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musa ibnu Ismail, hadatsana Hamad an Muhammad ibnu Ishaq an Asim ibnu Umar ibnu Qatadah an Mahmud ibnu Lubaid an Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ija'ahu rajulun bimisli baydatin min adz-dzahabi faqala ya Rasulullah asabtu hadhihi min ma'di fakhudha fahiya shadaqatun ma amliku ghairaha fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa atahu min kibali ruknil aiman faqala misla dzalika fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa atahu min kibali ruknil aishar fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa atahu min khalfi fa'akhadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahazafahu biha falau asabathu la'au ja'athu aw la'araqathu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti ahadukum bima yamliku fayaqul hadhihi shadaqatun summa yaq'udu yastaqifu annas khairu shadaqatin maka na'an dhahril ghina. Hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Ibnu Idris an Ibnu Ishaq bi isnadi wa ma'nahu zada khud anna malaka la hajata lan nabi. Artinya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Hamad dari Muhammad ibn Ishaq dari Asim bin Umar bin Qadadah dari Mahmud bin Labib dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia berkata, kami pernah bersama dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang membawa emas sebesar telur. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mendapatkan ini dari sebagian barang tambang. Ambillah, itu adalah sedekah. Aku tidak memiliki harta selain emas sebesar telur itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dia menjawab, berpaling dari orang laki-laki yang membawa emas sebesar telur tersebut untuk diberikan sebagai harta sedekah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berpaling darinya, kemudian orang itu datang dari sisi sebelah kiri beliau. Rasulullah pun berpaling, tidak mau menerima telur sebesar emas sebesar telur tadi. Kemudian datang dari sisi kanan beliau. Rasulullah sama, berpaling, tidak mau menerima emas sebesar telur tersebut. Kemudian datang dari sisi belakang Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengambilnya emas sebesar telur itu, kemudian melempar orang tersebut dengan emas sebesar telur itu, dikembalikan dengan cara dilempar oleh Rasulullah SAW. Niscaya sedikit melukai atau menyakiti. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian datang membawa harta yang ia miliki, dan ia berkata, ini adalah sedekah. Kemudian ia duduk dan meminta-minta kepada orang lain. Sebaik-baik sedekah adalah dari seorang yang mampu, yang telah tercukupi kebutuhan pokoknya. Atau dalam menceritakan kepada kami, Utsman bin Syaibah telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris, Ibnu Ishaq yang sanad yang serta maknanya sama. Dia menambahkan harta, ambillah milikmu, kami tidak membutuhkannya. Nah, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Baik, pertama, menjawab pertanyaan di atas, kapan waktu yang tepat, waktu yang ideal untuk kita mulai bersedekah.
Betul. Sedekah adalah kita mulai, waktu idealnya adalah ketika kita tercukupi harta kebutuhan pokok kita, tercukupi kebutuhan pokok kita, kemudian tidak seluruh harta yang kita miliki yang kita sedekahkan, sehingga menyebabkan kita setelah kita bersedekah menjadi pengemis atau peminta-minta. Baik, yang kedua, sebagaimana makna hadis di atas, bahwa seseorang hanya memiliki emas murni sebesar telur, kemudian diberikan semuanya kepada Rasulullah SAW, dia tidak memiliki harta selain itu. La amliku ghairah, saya tidak memiliki harta selain ini. Nah, ia berharap sedekah ini menyenangkan Rasulullah SAW. Jadi sedekah semua harta ini harapannya bisa menyenangkan Rasulullah SAW, kemudian dianggap sebagai ahli sedekah atau dermawan. Nah, yang terjadi justru sebaliknya. Justru Rasulullah SAW berpaling, tidak mau menerima sedekah itu dari arah depan, samping kanan, samping kiri, dari arah belakang beliau menerimanya, lalu kemudian dikembalikan. Saya tidak butuh sedekahmu ini, begitu. Kami tidak membutuhkan sedekahmu itu. La hajatan lan nabi. Kami tidak membutuhkan sedekahmu itu. Nah, yang ketiga, sebab apa Rasulullah SAW menyatakan seperti itu? Benar, Rasulullah SAW tidak menginginkan seseorang tersebut menjadi pengemis setelah bersedekah. Kemudian hartanya habis lalu dia meminta-minta kepada orang lain, duduk sebagai peminta-minta atas hartanya, dan kemudian yang lebih tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah orang tersebut menyesali dia telah bersedekah kemudian dia menjadi miskin. Rasa menyesal ini yang tidak diinginkan oleh agama Islam, oleh Rasulullah SAW. Jadi bersedekah itu bukan dengan seluruh harta. Yang kemudian setelah bersedekah kita duduk sebagai peminta-minta. Yang keempat, Rasulullah SAW berfirman, dan mereka bertanya kepadamu tentang nafkah. Wa yas'alunaka 'anil nafkah. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Kemudian Allah menerangkan ayat-ayatnya supaya kamu berpikir. Surah Al-Baqarah ayat 219. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, khairus shadaqatin makana antuh bil ghina wabda biman ta'ul. Sedekah yang terbaik adalah dikeluarkan selebih dari keperluan dan mulailah dari orang-orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Bukhari. Jelas saudaraku, muslimin dan muslimat mana berada, menjawab kapan waktu ideal, waktu yang tepat untuk kita bersedekah, yakni ketika kita telah terpenuhi kebutuhan kita dan bersedekah tidak dengan seluruh harta, yakni bersedekah kepada orang-orang yang kita tanggung terlebih dahulu, bersedekah dengan ikhlas, dengan sukarela, tidak dengan rasa menyesal sesudahnya, tidak meminta-minta setelah kita bersedekah dengan seluruh harta kita. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada kita untuk mulai bersedekah pada keluarga kita, tanggungan kita, bersedekah tidak seluruh harta kita, sudah manfaat kita dan tidak menjadikan kita menjadi peminta-minta. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.